Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Nabila Baharudin dengan NIM 14 2019 008. Saya mahasiswi dari program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur praktikum dinamika proses pada steady state 3 tangki. Nah, sebelum masuk prosedur, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa itu keadaan steady state dan unsteady state. Keadaan steady state atau keadaan tunak ini merupakan kondisi saat sifat-sifat suatu sistem tidak berubah dengan berjalannya waktu atau konstan terhadap perubahan waktu. Sedangkan untuk keadaan unsteady state atau keadaan tak tunak ini merupakan kondisi dari sistem yang terus berubah pada setiap waktunya. Selanjutnya yaitu masuk pada prosedur percobaan yang ada pada dinamika proses. Terdiri dari 6 prosedur. Yang pertama, penentuan jumlah putaran. Yang kedua, penentuan luas alas tangki. Yang ketiga, kalibrasi valve A dan B. Yang keempat, kalibrasi valve D. Yang kelima, kalibrasi valve C, E, dan F. Dan yang keenam, steady state 3 tangki pada tangki 3, 4, dan 5 plus gangguan. Selanjutnya, ada skema alat yang digunakan pada praktikum dinamika proses. Yang pertama, itu ada konstan head tank 1, kedua ada konstan head tank 2, ketiga ada tangki 3, yang keempat ada tangki 4, dan yang kelima ada tangki 5. Di samping kanan dan kiri dari tangki itu terdapat komponen yang bernama side glass yang ditunjukkan pada nomor 11. Side glass ini berfungsi untuk mengetahui ketinggian air yang ada di dalam tangki. Selain itu, ada juga valve. Nah, di sini ada valve A, valve B, valve C, valve D, valve E, dan valve F. Valve di sini berfungsi untuk mengetahui, mengontrol, dan mengarahkan laju aliran fluida dengan cara membuka, menutup, atau menutup sebagian dari aliran fluida. Selanjutnya, itu ada bak penampung yang ditunjukkan pada nomor 13. Bak penampung ini berfungsi untuk menampung air yang digunakan pada praktikum dinamika proses. Dan juga ada pompa sentrifugal. Nah, yang ditunjukkan pada nomor 14. Pompa sentrifugal ini berfungsi untuk mengalirkan air dari bak penampung ke konstan head tank 1 dan konstan head tank 2. Selanjutnya, masuk ke prosedur percobaan steady state 3 tangki. Untuk prosedur steady state 3 tangki ini, hal yang pertama dilakukan adalah bak penampung diisi dengan air keran hingga tanda batas, kemudian semua valve ditutup. Selanjutnya, pompa dinyalakan agar air keran dapat mengalir ke dalam konstan head tank 1 dan konstan head tank 2 hingga ketinggian konstan ditandai dengan keluarnya air dari saluran pembuangan konstan head tank 1 dan 2. Ini adalah saluran pembuangan dari konstan head tank 1 dan ini adalah saluran pembuangan dari konstan head tank 2 yang menuju ke bak penampung. Selanjutnya, air dari konstan head tank 1 atau 2 ini dialirkan ke dalam tangki 3, 4, dan 5. Misalkan untuk konstan head tank 2, air yang dialirkan dari konstan head tank 2 ini berarti valve yang dibukanya ini valve B, valve C, valve D, dan nantinya valve F. Kemudian, lakukan trial and error pada persen bukaan valve A, valve B, valve C, valve D, valve E, dan valve F. Untuk persen bukaan yang digunakan pada valve A itu sebesar 17,54%.
Untuk valve B itu sebesar 18,87%. Untuk valve C itu sebesar 17,27%. Untuk valve D itu sebesar 14,89%. Dan untuk valve E ini sebesar 16,67% dan valve F sebesar 10,42%. Nah, kemudian ini untuk ketinggian tangkinya itu pada tangki 3 5 cm, pada tangki 4 6 cm, dan tangki 5 17 cm hingga didapatkan data konstan pada ketinggian tersebut. Selanjutnya yaitu tangki 3, 4, dan 5 ini dikosongkan dan valve A, B, C, D, E, dan F ini ditutup. Kemudian valve A, B, C, D, E, dan F ini dibuka kembali pada persen bukaan yang telah diperoleh tadi dari percentile and error sehingga tangki 3, 4, 5 itu dialiri air. Kemudian ketinggian pada tangki 3, 4, dan 5 setiap 2 menit itu dicatat hingga didapatkan 10 data konstan. Pada ketinggian untuk tangki 3 itu 5 cm, tangki 4 6 cm, tangki 5 17 cm, hingga konstan pada ketinggian tersebut. Nah, nanti valve A ini diberi gangguan sebesar 8% bukaan valve dan valve B diberi gangguan pada sebesar 8% bukaan valve. Kemudian nanti persen gangguan tersebut tinggal ditambahkan dengan jumlah persen bukaan yang sudah didapat dari trial and error tadi. Selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi pada ketinggian permukaan air dalam tangki 3, tangki 4, dan tangki 5 ini dicatat sehingga setiap 2 menit sekali itu diamati agar diperoleh 10 data konstan yang baru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.